Jam sudah lewat 11 malam. Kamar terasa lebih sunyi dari biasanya, hanya cahaya redup dari layar ponsel yang memantul ke dinding. Kamu rebahan, lelah setelah seharian bekerja, lalu tanpa sadar membuka aplikasi mobile banking. Bukan karena ingin belanja, hanya ingin memastikan satu hal, berapa sisa uang setelah semua kewajiban dibayar. Angkanya muncul, tidak nol, tapi entah kenapa rasanya kosong. Bukan panik, bukan kaget, hanya perasaan hampa yang familiar, seperti mengulang adegan yang sama setiap akhir bulan. Lalu muncul pertanyaan yang selalu datang tanpa diundang, kemana sebenarnya perginya uang itu? Kamu merasa sudah bekerja keras, datang pagi, pulang malam, menahan capek, menunda banyak hal. Tapi hasil akhirnya selalu sama, gaji datang lalu pergi, seperti tamu yang tidak pernah mau menginap. Video ini bukan tentang menyuruhmu makan mie instan setiap hari, bukan juga tentang mematikan semua kesenangan kecil. Ini tentang mencari jawaban yang lebih jujur, kenapa kerja keras bertahun-tahun terasa seperti lewat begitu saja, tanpa meninggalkan pijakan yang nyata. Bayangkan kamu sedang mengisi sebuah gelas dengan air. Setiap bulan air itu dituangkan dengan jumlah yang sama, itulah gaji. Tapi anehnya, gelas itu tidak pernah penuh. Bukan karena ada lubang besar di dasarnya, bukan karena kamu menumpahkannya dengan sengaja. Melainkan karena ada ribuan pori kecil di dinding gelas itu, tak terlihat, tapi terus merembeskan air sedikit demi sedikit. Biaya hidup modern bekerja seperti itu, tidak terasa menyakitkan, tapi konstan, diam-diam menguras tanpa suara. Penting untuk dikatakan sejak awal, kondisi ini tidak otomatis berarti kamu malas atau tidak disiplin. Banyak orang yang mengalami hal ini justru adalah mereka yang paling bertanggung jawab. Mereka yang tidak bisa sembarang berhenti kerja, yang menanggung keluarga, yang tidak punya kemewahan untuk gagal. Kamu sudah melakukan apa yang diminta sistem, bekerja, bertahan, beradaptasi. Namun tetap saja, secara finansial, rasanya seperti berdiri di tempat yang sama, meski usia terus bertambah. Ketika kamu berkata tidak boros, itu bukan pembelaan kosong. Kamu tidak membeli tas puluhan juta, tidak liburan ke luar negeri setiap bulan, tidak hidup glamor. Tapi anehnya, rasa sesak itu tetap ada. Inilah masalahnya. Definisi hemat yang kita pelajari dulu sudah tidak sepenuhnya cocok dengan kondisi hari ini. Hemat versi lama tidak memperhitungkan biaya hidup yang terus naik, biaya sosial, biaya kenyamanan, dan biaya bertahan di kota yang bergerak terlalu cepat. Ingat kembali masa awal kamu mulai bekerja. Ada harapan sederhana, ingin membahagiakan orang tua, ingin punya rumah sendiri, ingin hidup sedikit lebih tenang dari generasi sebelumnya. Sekarang, bertahun-tahun kemudian, tujuan itu masih ada, tapi terasa semakin jauh. Energi habis hanya untuk bertahan dari satu tanggal gajian ke tanggal berikutnya. Bukan karena mimpi itu hilang, tapi karena realitas sehari-hari terus menggerus ruang untuk memikirkannya. Dalam beberapa menit ke depan, kita tidak akan saling menyalahkan, tidak ada ceramah moral, tidak ada penghakiman. Kita akan melihat dengan lebih jujur bagaimana kehidupan urban memang dirancang agar kita selalu merasa kurang, agar terus berlari, agar terus mengisi gelas yang bocor. Tujuannya bukan membuatmu putus asa, tapi agar kamu akhirnya paham bahwa rasa lelah dan rasa kurang ini bukan kegagalan pribadi, melainkan sinyal untuk mulai melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Ada istilah yang jarang dibicarakan, tapi semakin banyak orang hidup di dalamnya, working poor, bukan pengangguran, bukan juga orang dengan penghasilan minim. Mereka bekerja penuh waktu, gajinya terlihat cukup di atas kertas, namun tidak pernah benar-benar punya sisa untuk masa depan. Setiap kenaikan gaji selalu dikejar oleh kenaikan harga rumah, pendidikan, dan kebutuhan dasar lain. Jadi meski pendapatan bertambah, jarak menuju rasa aman justru terasa stagnan. Selain lelah fisik, ada kelelahan lain yang jarang disadari, kelelahan mental. Setiap hari, kamu dipaksa mengambil puluhan keputusan kecil, mau makan apa, naik apa, beli sekarang atau nanti. Energi mental itu terbatas. Saat sudah terkuras oleh pekerjaan, otak cenderung memilih opsi yang paling mudah dan paling nyaman. Masalahnya, kenyamanan seringkali datang dengan harga yang lebih mahal, tapi terasa seperti kebutuhan karena kita sudah terlalu capek untuk bernegosiasi dengan diri sendiri. Banyak orang merasa gajinya naik, tapi hidup tidak terasa lebih ringan.
Salah satu penyebabnya adalah inflasi gaya hidup yang tidak selalu kita pilih secara sadar. Lingkungan kerja baru, tuntutan penampilan, ekspektasi sosial, semuanya datang sebagai paket. Kamu tidak sedang ingin hidup mewah, kamu hanya ingin tetap dianggap layak, profesional, dan bisa berfungsi di lingkungan itu. Pengeluaran ini terasa wajar, bahkan wajib, padahal diam-diam menambah beban tetap setiap bulan. Tekanan sosial hari ini tidak selalu berteriak, seringkali ia berbisik pelan. Media sosial tidak hanya menampilkan kemewahan ekstrem, tapi juga membentuk standar normal baru. Nongkrong di kafe tertentu, hobi tertentu, gaya hidup tertentu. Semua terlihat biasa saja karena semua orang melakukannya. Tanpa sadar, otak kita mulai menganggap hal-hal itu sebagai kebutuhan dasar, bukan lagi pilihan. Di titik ini, merasa kurang bukan karena kita serakah, tapi karena standar hidup terus bergeser tanpa kita sadari. Lalu ada rasa takut yang sulit dihindari, takut tertinggal. Saat melihat teman sebaya mulai mencicil rumah, membeli mobil, atau tampak lebih mapan, muncul pertanyaan dalam hati, aku ketinggalan sejauh apa? Rasa ini manusiawi, karena kita makhluk sosial yang terbiasa mengukur diri lewat lingkungan sekitar. Namun masalahnya, rasa takut ini sering dijadikan kompas dalam mengambil keputusan finansial, padahal kompas yang digerakkan oleh kecemasan jarang mengarah ke tempat yang tepat. Gaji juga sering berfungsi sebagai obat penenang. Setelah bekerja keras, menahan stres, dan kehilangan banyak waktu pribadi, kita merasa berhak memberi hadiah pada diri sendiri. Self-reward menjadi cara untuk bertahan secara emosional. Masalahnya, ketika ini terjadi terus-menerus, uang habis bukan karena keserakahan, tapi karena kompensasi atas hidup yang terlalu melelahkan. Ini bukan soal tidak bisa mengatur uang, tapi soal mencoba menambal kelelahan dengan cara yang instan. Di titik ini, penting untuk berhenti sejenak dan mengakui satu hal, merasa lelah dan merasa kurang itu valid. Kamu tidak berlebihan, kamu tidak lemah. Menyalahkan diri sendiri tanpa henti hanya akan membuat masalah terlihat kabur. Dengan menerima realita ini secara jujur, tanpa drama dan tanpa pembenaran berlebihan, barulah kita punya ruang untuk melihat persoalan dengan kepala lebih dingin dan mulai memikirkan langkah yang lebih masuk akal. Di kota, kenyamanan hampir selalu datang bersama pajaknya sendiri. Setiap kali kamu memesan makanan lewat aplikasi atau naik ojek online, yang kamu beli bukan hanya jasa, tapi waktu dan tenaga yang sudah habis di kantor. Kamu tidak sedang malas, kamu hanya kelelahan. Namun biaya kenyamanan ini bekerja seperti bunga berbunga, terlihat kecil per transaksi, tapi jika diulang setiap hari, nilainya menjadi beban tetap yang perlahan menggerogoti gaji tanpa terasa menyakitkan. Kelas menengah sering merasa punya banyak pilihan, padahal kenyataannya sangat terbatas. Pilihannya seringkali hanya dua, capek tapi lebih hemat, atau lebih nyaman tapi uang cepat habis. Tidak ada opsi yang benar-benar terasa menang secara finansial. Pilihan yang terlihat bebas ini sebenarnya adalah ilusi, karena sistem hidup urban jarang menyediakan jalan tengah yang manusiawi, terutama bagi mereka yang harus bekerja penuh waktu demi bertahan. Ada juga biaya yang jarang dicatat, biaya menjaga relasi. Nongkrong sesekali, datang ke acara pernikahan, membeli kado, iuran sosial, semua terasa wajar dan sulit ditolak. Tidak enak rasanya absen terus-menerus. Tapi jika dijumlahkan dalam setahun, angka ini seringkali cukup besar, bahkan bisa menyaingi dana yang seharusnya dialokasikan untuk tabungan atau investasi kecil. Kota membuat pertemanan memiliki harga, dan harga itu dibayar perlahan tanpa disadari. Kenaikan harga seringkali tidak datang dengan pengumuman besar. Biaya sewa naik sedikit demi sedikit, harga kebutuhan pokok merangkak pelan, ongkos transportasi berubah tanpa banyak disadari. Sementara kenaikan gaji biasanya datang setahun sekali, jika datang sama sekali. Ketimpangan inilah yang membuat banyak orang merasa bekerja lebih keras, tapi hasilnya tidak terasa. Bukan karena uangnya berkurang, tapi karena daya belinya terus tergerus. Di Indonesia, ada lapisan tambahan yang sering diabaikan, beban keluarga, membantu orang tua, menopang adik, atau menjadi penyangga saat kondisi tidak ideal. Ini bukan pengeluaran opsional, tapi tanggung jawab moral dan emosional. Banyak teori keuangan tidak memasukkan faktor ini, padahal bagi banyak orang, inilah alasan mengapa gaji terasa selalu kurang,
meski gaya hidup sudah ditekan serendah mungkin. Ada pula distraksi digital yang terlihat remeh. Langganan streaming, penyimpanan cloud, aplikasi kerja, dan berbagai layanan bulanan lainnya. Masing-masing terasa murah, bahkan tidak sampai mengganggu. Namun ketika digabungkan, ia berubah menjadi pengeluaran tetap yang mengikat. Yang lebih berbahaya, kita jarang mengevaluasi ulang manfaatnya, sehingga uang terus mengalir untuk hal-hal yang kontribusinya pada hidup kita sebenarnya minim. Kota juga jarang menyediakan ruang gratis untuk bernapas. Ruang publik terbatas, sementara pusat konsumsi ada di mana-mana. Jika ingin bertemu teman, hiburan, atau sekadar melepas penat, hampir selalu ada biaya yang harus dibayar. Tanpa sadar, kita hidup di lingkungan yang mendorong konsumsi sebagai pintu masuk utama menuju relasi dan kesenangan. Dalam struktur seperti ini, menghemat uang bukan hanya soal disiplin, tapi juga soal melawan arus desain kehidupan itu sendiri. Salah satu mitos paling kuat adalah keyakinan bahwa gaji besar otomatis menyelesaikan semua masalah. Kenyataannya, kenaikan gaji sering hanya memperbesar wadah, bukan memperbaiki kebocoran di dalamnya. Saat gaji 5 juta terasa kurang, 10 juta sering hanya terasa sedikit lebih longgar, lalu muncul cicilan baru, tuntutan baru, dan standar hidup baru. Tanpa perubahan cara pandang, angka berapapun akan selalu terasa pas-pasan. Banyak orang lalu mencoba mengatasinya dengan anggaran yang sangat ketat. Setiap rupiah diberi pagar, setiap pengeluaran diawasi. Masalahnya, sistem yang terlalu kaku jarang bertahan lama. Begitu satu aturan dilanggar, muncul rasa gagal dan efek sekalian saja. Dari satu pelanggaran kecil, pengeluaran impulsif justru membesar. Bukan karena tidak bisa disiplin, tapi karena manusia bukan mesin yang bisa ditekan tanpa jeda. Kesalahan lain yang umum adalah terlalu fokus memangkas pengeluaran kecil, tapi lupa memperbesar kapasitas pendapatan. Energi habis untuk mengorbankan kopi, makan siang, atau hiburan sederhana, sementara potensi peningkatan nilai diri tidak disentuh. Padahal, memotong pengeluaran ada batasnya. Sedangkan menaikkan pendapatan bisa bersifat lebih eksponensial jika diarahkan dengan tepat. Namun ini sering dihindari karena terasa lebih sulit dan tidak instan. Di tengah tekanan itu, banyak orang tergoda ikut-ikutan investasi tanpa pemahaman yang cukup, bukan karena serakah, tapi karena takut tertinggal. Mendengar orang lain cuan, kita ingin mengejar tanpa benar-benar tahu risikonya. Akhirnya uang berpindah tangan, bukan ke aset produktif, tapi ke pelajaran mahal. Ini bukan kesalahan moral, tapi akibat dari keputusan yang digerakkan oleh kecemasan, bukan strategi yang matang. Ada pula kesalahan persepsi tentang kepemilikan. Banyak yang merasa sudah punya aset hanya karena sedang mencicil sesuatu, padahal tidak semua yang dicicil adalah aset. Jika barang itu terus menyusut nilainya dan justru menguras arus kas, sebenarnya kita sedang bekerja untuk membayar liabilitas. Perasaan aman yang muncul seringkali semu, karena yang bertambah bukan kekayaan bersih, melainkan kewajiban jangka panjang. Kebocoran paling berbahaya seringkali bukan yang besar, tapi yang halus. Pengeluaran di bawah 20.000 terasa tidak berarti, sehingga jarang dipikirkan. Namun jika terjadi setiap hari, selama bertahun-tahun, nilainya bisa setara dengan uang muka rumah sederhana. Masalahnya bukan pada satu transaksi, tapi pada konsistensi kebocoran yang tidak pernah ditutup karena dianggap remeh. Semua ini diperkuat oleh rasa aman palsu dari gaji bulanan. Selama gaji masih masuk, urgensi untuk membangun dana darurat atau proteksi sering ditunda. Ada keyakinan diam-diam bahwa besok masih ada pemasukan. Ketika kondisi berubah, barulah terasa rapuhnya fondasi tersebut. Bukan karena kurang cerdas, tapi karena terlalu lama merasa aman di sistem yang sebenarnya tidak pernah benar-benar menjanjikan kepastian. Coba ubah cara memandang uang, bukan lagi sebagai angka, tapi sebagai waktu hidup yang ditukar. Setiap 100.000 yang kamu keluarkan sebenarnya adalah sekian jam dari hidupmu yang dihabiskan di kantor, di jalan, atau di depan layar. Saat perspektif ini digunakan, pertanyaannya berubah. Bukan lagi mampu atau tidak mampu, tapi sepadan atau tidak sepadan. Apakah barang atau pengalaman itu layak ditukar dengan potongan hidupmu yang tidak akan kembali? Masalah besar kelas menengah bukan hanya soal penghasilan,
tapi soal definisi cukup yang dipinjam dari orang lain. Kita sering mengukur diri dengan standar yang tidak pernah kita tetapkan sendiri. Melihat hidup orang lain, lalu tanpa sadar menjadikannya patokan. Padahal rasa cukup itu personal. Ketika definisi kaya milik orang lain dijadikan kompas, wajar jika kita selalu merasa tertinggal karena kita sedang berlomba di lintasan yang bukan milik kita. Ada perbedaan penting antara standar hidup dan kualitas hidup. Standar hidup berbicara tentang harga barang, merek, dan tampilan luar. Kualitas hidup berbicara tentang kesehatan, ketenangan, waktu, dan relasi. Menaikkan standar hidup sering terasa seperti kemajuan, padahal tidak selalu meningkatkan kualitas hidup. Bahkan dalam banyak kasus, justru menambah tekanan. Menyederhanakan standar bukan kemunduran, tapi strategi untuk merebut kembali ruang bernapas. Disinilah minimalisme finansial masuk sebagai sudut pandang, bukan gaya hidup ekstrem. Memiliki lebih sedikit bukan berarti kekurangan, tapi membuka lebih banyak opsi. Opsi untuk berkata tidak pada pekerjaan yang melelahkan, opsi untuk berpindah arah, atau sekadar opsi untuk istirahat tanpa panik. Kekayaan sejati seringkali bukan soal apa yang kita miliki, tapi seberapa banyak pilihan yang kita punya saat keadaan berubah. Jika ada satu pengeluaran yang hampir selalu memberi hasil terbaik, itu adalah investasi pada diri sendiri. Skill baru, pengetahuan, atau kemampuan yang relevan seringkali memberi pengaruh lebih besar dibandingkan menabung kecil-kecil di tengah inflasi. Ini bukan ajakan boros, tapi pengingat bahwa nilai diri yang meningkat bisa memperbesar kapasitas pendapatan, sesuatu yang tidak bisa dicapai hanya dengan menekan pengeluaran tanpa arah. Perubahan juga menjadi lebih mudah saat kita berhenti mengandalkan niat dan mulai membangun sistem. Jangan berharap selalu kuat menahan godaan. Biarkan sistem yang bekerja. Potong tabungan di awal, atur otomatisasi, pisahkan sebelum sempat dipikirkan. Dengan begitu, kamu tidak perlu merasa kehilangan setiap bulan. Sistem yang baik bekerja diam-diam, tanpa drama, dan justru melindungi kita saat motivasi sedang turun. Di balik semua strategi itu, ada satu fondasi mental yang sering dilupakan, menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Ekonomi global, kebijakan, harga pasar, semuanya di luar jangkauan. Yang bisa dikendalikan hanyalah respon kita. Fokus pada area ini membuat energi tidak terbuang untuk marah pada hal yang tidak bisa diubah. Ketika pikiran lebih tenang, keputusan finansial pun cenderung lebih rasional dan berjangka panjang. Luangkan waktu sejenak, bukan untuk menghukum diri, tapi untuk jujur. Ambil kertas atau catatan digital, lalu tuliskan semua pengeluaran 1 bulan terakhir sedetail mungkin. Dari yang besar sampai yang terasa sepele. Bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk melihat pola. Di sana biasanya muncul pertanyaan yang jarang kita tanyakan. Mana pengeluaran yang benar-benar memberi kebahagiaan, dan mana yang hanya sekadar mengalihkan lelah sesaat. Coba tengok kembali ke belakang, ke masa ketika kamu masih kuliah atau baru mulai bekerja. Ingat apa yang dulu kamu inginkan dari hidup, bukan versi mewahnya, tapi esensinya. Apakah hidup yang kamu jalani sekarang mendekatkanmu pada gambaran itu, atau justru menjauh perlahan tanpa disadari? Pertanyaan ini tidak nyaman, tapi penting, karena arah hidup sering berubah bukan karena satu keputusan besar, melainkan karena kebiasaan kecil yang tidak pernah dievaluasi. Lingkaran sosial juga layak diperiksa dengan jujur, bukan soal meninggalkan siapapun, tapi memahami pengaruhnya. Apakah orang-orang di sekitarmu memberi inspirasi untuk bertumbuh, atau tanpa sengaja menekanmu untuk terus tampil mampu? Tekanan ini jarang diucapkan, tapi terasa dalam bentuk ajakan, kebiasaan, dan standar tak tertulis. Menyadarinya bukan berarti antisosial, tapi bagian dari menjaga kesehatan finansial dan mental. Sekarang lakukan latihan sederhana namun membuka mata. Hitung berapa biaya hidup minimalmu jika semua gengsi dilepaskan. Bukan hidup ideal, tapi hidup aman. Angka ini adalah harga kebebasanmu yang sebenarnya. Mengetahui angka ini seringkali mengubah cara pandang. Ketakutan terasa lebih konkret, tapi juga lebih bisa dikelola. Sesuatu yang jelas jauh lebih mudah dihadapi dibanding kecemasan yang samar. Hadapi juga pertanyaan yang sering dihindari. Apa yang terjadi jika gaji itu hilang besok? Bukan untuk menakut-nakuti diri,
tapi untuk membangun kesadaran. Ketika skenario terburuk dipikirkan dengan tenang, kita mulai melihat pentingnya dana darurat, proteksi, dan cadangan. Bukan sebagai simbol pesimisme, tapi sebagai bentuk kasih sayang pada diri sendiri dan orang-orang yang bergantung pada kita. Lalu tanyakan sesuatu yang lebih dalam. Jika uang tidak lagi menjadi masalah, apa yang ingin kamu lakukan dengan waktumu? Pertanyaan ini bukan soal mimpi muluk, tapi tentang makna. Jawabannya sering mengungkap bahwa kita mengejar uang bukan demi uang itu sendiri, melainkan demi rasa aman, waktu, dan kebebasan memilih. Menyadari ini membantu kita menata ulang prioritas dengan lebih jujur. Terakhir, ingatkan diri bahwa perubahan tidak harus besar dan dramatis. Membatalkan satu langganan yang jarang dipakai, menunda satu pengeluaran impulsif, atau mulai mencatat pengeluaran dengan konsisten, sudah cukup sebagai langkah awal. Kemenangan kecil yang diulang terus-menerus lebih kuat daripada resolusi besar yang hanya bertahan seminggu. Kamu tidak terlambat, kamu sedang mulai. Jika ditarik perlahan ke belakang, semua yang kita bahas bukan tentang uang semata. Ini tentang sistem hidup, tentang ritme kota, tentang cara kita bertahan di tengah tuntutan yang terus bertambah. Gaji yang terasa kurang bukan vonis kegagalan, melainkan sinyal. Sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu dievaluasi. Bukan dengan panik, tapi dengan kesadaran. Uang tidak habis karena kamu ceroboh, tapi karena hidup hari ini memang mahal secara struktur. Penting untuk menerima satu kenyataan tanpa rasa kalah. Kondisi ekonomi memang tidak sedang ramah bagi banyak orang. Harga naik lebih cepat dari gaji, beban bertambah lebih cepat dari peluang. Tidak merasa kaya di tengah semua ini bukan tanda kamu gagal sebagai manusia, pasangan, atau kepala keluarga. Kamu sedang bertahan, dan bertahan pun butuh tenaga yang tidak sedikit. Mengakui ini adalah bentuk kejujuran, bukan kelemahan. Di tengah keterbatasan itu, masih ada satu ruang yang sepenuhnya milikmu, cara kamu merespon. Kita tidak bisa mengendalikan inflasi, pasar, atau kebijakan besar. Tapi kita bisa mengendalikan cara berpikir, kebiasaan kecil, dan arah keputusan yang diambil pelan-pelan. Kendali ini mungkin terasa kecil, tapi di sanalah ketenangan mulai tumbuh. Bukan dari uang yang banyak, tapi dari rasa tidak lagi terseret tanpa arah. Bayangkan satu masa depan yang lebih tenang. Bukan masa depan penuh kemewahan, tapi masa depan di mana kamu tidak lagi cemas setiap akhir bulan, membuka aplikasi perbankan tanpa jantung berdebar, menjalani hari tanpa rasa bersalah setiap kali beristirahat. Masa depan seperti ini tidak dibangun dalam semalam, tapi dari keputusan sederhana yang diulang dengan sadar, hari demi hari. Jika kamu sampai di titik ini, artinya kamu tidak sendirian. Banyak orang memikul pertanyaan yang sama, hanya jarang dibicarakan. Karena itu, jika kamu berkenan, bagikan di kolom komentar satu pengeluaran yang sebenarnya tidak boros, tapi paling sulit kamu lepaskan. Bukan untuk dihakimi, tapi agar kita saling melihat bahwa perjuangan ini kolektif, bukan kegagalan individu. Ingat satu hal yang mudah dilupakan di tengah tekanan hidup. Uang hanyalah alat. Ia penting, tapi bukan tujuan akhir. Jangan sampai seluruh hidupmu habis hanya untuk mengejar alatnya, sampai lupa untuk benar-benar hidup. Ketika uang kembali ke posisinya yang tepat, sebagai alat, bukan tuan, hidup pun perlahan terasa lebih ringan untuk dijalani. Sekarang, biarkan layar ini perlahan meredup. Tarik napas sebentar. Tidak ada yang perlu kamu selesaikan malam ini. Cukup simpan satu kesadaran kecil bahwa kamu sedang bergerak ke arah yang lebih jujur dengan dirimu sendiri. Sisanya bisa menunggu esok hari. Kalau kamu merasa pembahasan ini relevan dengan hidupmu sekarang, bantu channel Finansialpedia dengan menekan tombol like agar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang sedang berjuang diam-diam seperti kamu. Tuliskan di kolom komentar satu kebiasaan atau pengeluaran yang paling sulit kamu lepaskan, bukan untuk saling menghakimi, tapi supaya kita sadar bahwa kita tidak sendirian. Dan jika kamu ingin terus belajar melihat uang dengan cara yang lebih tenang, lebih jernih, dan lebih manusiawi, jangan lupa subscribe Finansialpedia, karena di sini kita tidak mengejar kaya cepat, tapi membangun kendali dan kewarasan finansial pelan-pelan.